Shalom sobat kabar baik semuanya, apa kabar? Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti biasa hari ini saya mau mengajak kita untuk mengikuti sebuah diskusi dengan topik mengapa umat Islam melarang agar umat Kristen tidak menggunakan sebutan Allah. Nah lalu kapan sebutan Allah itu muncul teman-teman? Dan mengapa hampir semua umat Kristen menggunakan sebutan Allah kepada Tuhannya? Untuk lebih jelasnya teman-teman, mari kita simak diskusi ini bersama-sama. Nama Allah itu dalam Islam adalah nama. Nah, kapan nama ini ada? Ini sebelum Nabi Muhammad diutus, orang-orang Arab itu atau umat sebelumnya telah mengenal nama Allah, khususnya Arab itu sendiri. Dari mana orang Arab, khususnya Mekah mengenal nama Allah ini? Mereka mengenal dari moyang mereka Ibrahim Ismail, turun-temurun. Nah, mereka mengenal Tuhan ini dari situ. Ibadah haji juga bukan ajaran baru Nabi Muhammad. Orang-orang Mekah ini telah melaksanakan tawaf sebelum Nabi Muhammad. Nah, kapan berhala atau orang Arab ini jadi musyrik? Ketika ribuan tahun kemudian di masa Amir bin Luhai. Amir bin Luhai ini membawa berhala-berhala masuk kota Mekah. Maka disinilah awal kemusyrikan orang-orang Mekah ini mulai tumbuh. Mereka berdoa kepada Allah dengan perantara-perantara berhala-berhala. Ada yang namanya Hubal, Alata, Aluja. Mereka itu mengenal nama Allah itu bukan nanti zaman Nabi Muhammad. Orang-orang musyrik Mekah pun menggunakan nama ini, tetapi mereka dicatat nih Bang ya. Tapi mereka jadi musyrik karena di samping mereka mengenal nama ini, makanya ada Baitullah, ada Abdullah. Mereka menyekutukan Allah dengan sesembahan berhala-berhala mereka buat. Nah, jadi umat-umat sebelumnya ya diutus kepada umat sebelumnya, baik dia Nasrani yang ada di kota Mekah maupun orang musyrikin ya menyebut nama Allah ini sebelum diutus Nabi Muhammad. Nah, dalam Islam ini adalah nama Tuhan karena kata Allah itu berasal dari bahasa Arab sendiri. Jadi bukan nama baru yang diperkenalkan Nabi Muhammad, itu salah besar, tidak ada. Gitu Bang. Ini posisi dari Ka'bah ya. Di sekeliling Ka'bah ini. Inilah banyak dari patung-patung orang Quraisy, pagan-pagan. Dan di sini ada nama Allah. Berdekatan dengan Al-Usa. Jelas ya. Ini yang berhala-berhala sekeliling Ka'bah. Dan di sudut kiri, di bagian mana ya? Utara Tenggara ya, kalau tidak salah. Di sinilah Hajar Aswad. Kemudian sebelah Hajar Aswad itu pintu Ali. Dan inilah berhala-berhala sekeliling Ka'bah. Dan ada nama Allah ini Allah ya. Di sebelah Al-Usa. Al-Usa ini ada ceritanya ya. Al-Hubal, Al-Hubal ini ada ceritanya ini. Bagaimana ada yang dipersembahkan dan ditukar dengan unta itu. Jelas ya. Ya, tadi kan sudah saya jelaskan ya, bahwa orang-orang musyrik menyekutukan Allah, bahkan ada yang mengatakan Allah itu punya putri. Itu bahkan sangat jelas, tidak ada satupun umat Islam yang tidak mengetahui kemusyrikan orang Mekah ini. 360 berhala itu di sekitar Baitullah
bait Allah. Dan orang-orang musyrik itu mengenal nama Allah ini, tetapi akidah mereka tentang ketauhidan ini sudah benar-benar mengalami kerusakan. Jadi baca Sirah Nabawi kalau abang mau lebih jelas bagaimana orang-orang musyrikin Mekah menghadirkan berhala-berhala, menyekutukan Allah ya, dengan sesembahan berhala mereka. Nah, makanya pelajarilah Islam jangan hanya periode Nabi Muhammad atau di masa Quraisy. Pelajari Islam di dalam sirah itu bagaimana sebelum generasi-generasi yang jatuh dalam kemusyrikan. Makanya dalam masa periode Amir bin Luhai ini, saya katakan tadi, dialah yang pertama kali melakukan kerusakan ajaran Ibrahim dan Ismail dengan membawa berhala-berhalanya di sekitar Baitullah. Nah, kemudian setelah itu berkembanglah kemusyrikan Mekah ini dengan setiap suku yang datang beribadah haji, mereka masing-masing membawa berhala mereka dan meletakkan di sekitar Ka'bah. Kalau dikatakan kepada orang-orang musyrik itu, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Mereka berkata, dialah Allah. Jadi sebenarnya kalau abang mau paham, posisi orang musyrikin Makkah sebelum Nabi Muhammad ini sama dengan posisi orang Kristen saat ini. Mengenal nama Allah tetapi menyekutukan dengan Yesus. Bahwa Yesus itu adalah Allah. Begitu juga orang Arab. Bahwa berhala itu adalah Allah. Sama persis. Tetapi kalau musyrikin Mekah berhala-berhalanya kepada benda mati. Mengatakan bahwa itu Allah. Sedangkan orang Kristen mengatakan bahwa Allah itulah Yesus. Nah, itu yang terjadi. Ada yang berkorban untuk berhala. Kalau untuk sampai nyebrang ke situ itu sudah lain cerita, Bang. Karena harus kita ada punya literasi untuk itu. Jadi kalau mau komplain ke situ sudah kesimpulannya sudah tidak, jangan sampai sejauh itu, Bang. Karena kalau sampai di situ berarti kita harus menjawab. Begitu. Yang kita pertanyakan itu, apakah Allah itu miliknya Islam? Sebab teman-temanmu mengkomplain bahwa tidak boleh orang Kristen menggunakan menggunakan aksara Allah di dalam kitab-kitab kita ya, kitab suci kita, Alkitab itu. Sebab mereka mengkomplain itu milik mereka. Jangan pakai itu. Bahkan mereka memaksakan pakai bahasa Ibrani atau Yunani aja supaya tidak menyamakan itu. Pertanyaannya, apakah Allah itu memang benar-benar milik Islam? Itu pertanyaannya. Mungkin abang bisa menjawab itu. Setelah itu baru kita berdiskusi lebih jauh lagi. Ya, makanya pertanyaan abang ini, jawaban saya perlu juga abang simak. Ya, saya menjelaskan tadi sebelum Nabi Muhammad tadi agar abang paham bahwa umat sebelumnya juga itu adalah Muslim sebelum mereka jatuh dalam kemusyrikan. Pengikut Nabi Isa juga yang taat kepada Nabi Isa dan Tuhannya, mereka juga disebut Muslim. Jadi Muslim ini berkesinambungan dengan Muslim sebelumnya. Kalau Muslim di Arab sebelum mereka musyrik, ya mereka menggunakan nama Allah. Nah, siapapun umat sebelumnya, makanya saya perhatikan apa yang saya jawab, bahwa nama ini bukan hanya dikenal oleh umat Nabi Muhammad SAW. Umat sebelumnya juga mengenal, kalau khususnya bangsa Arab. Ya, tadi sudah dijelaskan, kita sudah dengar. Pertanyaan saya kembali, apakah Allah itu milik punyanya Islam? Yang kalau dibilang miliknya bahasa Arab ya, diambil dari bahasa Arab, dan itu
teman-temanmu mengkomplain bahwa itu milik mereka, tidak boleh digunakan oleh orang Kristen di dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia itu. Itu yang saya tanyakan. Apakah Anda sependapat dengan teman-temanmu itu? Ya, makanya jawaban tadi saya, abang harus pahami apa yang saya jawab, Bang. Karena saya katakan tadi, kalau abang tidak pahami ini, abang akan tetap bertanya demikian. Jadi, mengapa umat Islam itu mengatakan demikian? Karena jangan menyekutukan Allah itu dengan sesembahan makhluk hidup maupun benda mati. Seandainya hari ini orang musyrikin Mekah masih hidup, maka umat Islam yang ada saat ini tidak mengizinkan menggunakan nama itu untuk berhala mereka. Nah, kalau tadi katakan apakah milik orang Islam, ya jelas milik orang Islam. Orang Islam itu memiliki mata rantai dengan Muslim sebelumnya. Oke, sudah dapat jawaban ya, bahwa itu Allah itu milik Islam. Sedangkan kalau di Indonesia kan itu di aksara ya, spelling itu ALLAH. Sedangkan kalau Arab alif lam lam ha. Jelas perbedaan itu sangat tersirat bahwa Allah yang di bahasa Indonesia berbeda dengan Allah yang bahasa Arab. Tapi tetap dikomplain untuk itu sama. Padahal aksaranya sudah berbeda. Dan baru saja Anda sudah menyampaikan bahwa itu milik Islam. Baik, saya tanya sekaligus langsung ke komparasi dengan ayat yang saya tunjuk ya. Pertanyaan saya gini, apakah gereja, bangunan gereja, wihara, sinagoge, atau biara-biara Nasrani itu sudah dibangun sebelum Muhammad lahir yang membawa Islam itu, atau sesudah Muhammad lahir? Itu yang saya tanya dulu, setelah itu saya tunjukkan dalil. Ya. Jadi Anda tanya ini saya sudah jawab tadi, bahwa sebelum Nabi Muhammad ada umat sebelumnya yang lurus, mereka menyebut nama Allah seperti saya katakan, pengikut Nabi Isa yang lurus, mereka menyebut nama Allah dalam ibadah-ibadah mereka. Begitu juga pengikut Nabi Musa yang lurus, mereka adalah Muslim di masa mereka. Makanya Al-Quran mengatakan, nama Allah disebut di dalam sinagoge orang Yahudi, di dalam gereja orang Nasrani. Karena di dalam umat sebelumnya juga mereka mengenal nama itu yang tidak menyekutukan Allah. Itu yang saya katakan tadi, jawaban saya awal tadi, kalau abang simak, abang tidak akan bertanya pada pertanyaan kedua ini. Nama Tuhan ini disebutkan juga oleh umat-umat sebelumnya. Sebelum Nabi Muhammad datang, telah ada umat Nabi Musa. Nah, umat Nabi Musa ini, mereka berserah diri kepada Allah melalui Nabi Musa. Taat kepada syariatnya, mereka disebut Muslim. Setelah diutus Nabi Isa, mereka adalah umat Nabi Isa yang taat kepada Rasulnya, mengenal Rasulnya, bisa sampai kepada Allah melalui Nabi Isa. Mereka disebut Muslim. Nah, mereka ini yang katakanlah kalau saya hidup di zaman Nabi Isa, ya saya Muslim, maka nama Allah itu milik saya. Mereka tidak menyekutukan sesuatu dengan Tuhan. Nabi Musa juga tidak menyekutukan Tuhan Nabi Musa dengan sesuatu, benda apapun. Kalimat janganlah ada ilah lain selain Allah, itu adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Nah, kalau menyekutukan dengan Allah, maka itu ya nama itu jangan digunakan, jangan menyekutukan Allah. Pertanyaannya gini, gereja-gereja, biara-biara Nasrani itu jelas tertulis ya, biara-biara Nasrani, gereja-gereja. Pertanyaannya, ini bangunan untuk dari agama apa? Kalau dibilang agama ya. Ya, tadi kan sudah jawab tadi. Orang-orang Nabi Muhammad mengatakan ketika umat Nabi Musa, nama Allah ini disebut di dalam peribadatan mereka. Kan saya sudah jawab. Jelas, kalau gereja, ini biara Nasrani ada ya, beda berarti. Kalau gereja itu merujuk kepada Kristen, Bang. Jelas.
Nah, di sini gereja-gereja yang merujuk kepada umat Kristen, itu di dalamnya ada tertulis atau disebut Allah. Pertanyaannya, kenapa teman-teman Anda yang ada di Indonesia mengkomplain itu milik mereka, sedangkan Muhammad belum lahir saja, itu sudah ada di dalam gereja-gereja. Hak apa mereka mengkomplain dan melarang kita menggunakan Allah itu dalam Alkitab kita? Di situ yang ada, di situ yang kita pertanyakan. Milik Ya. siapa sebenarnya? Makanya tadi saya sudah jawab, mengapa komplain? Karena umat Anda sekarang ini, Allah itu adalah Yesus. Nah, Nah, saya katakan bukan tadi, sekarang, Bang. Bukan sekarang. Gereja-gereja itu Kristen dan jelas bahwa Yesus itu adalah Allah. Pada zaman itu, bukan sekarang, Bang. Bukan sekarang. Anda keliru itu. Sebab Kristen itu sudah abad awal. Abad pertama sudah ada. Anda muncul abad ke-7. Dan Allah yang disebut pada di daerah yang dibilang Arab, kalau di Palestina itu disebut dengan Elohim, Adonai. Di Arab bisa diterjemahkan ke bahasa lain, yaitu Allah, karena bukan nama. Kalau nama memang tidak boleh diterjemahkan apa-apa, karena memang nama ya. Mengapain nama itu diterjemahkan? Memang harus dari aslinya disebut Allah. Tapi kalau sudah sebutan, gelar, itu bisa diterjemahkan ke bahasa lain, karena itu bukan nama, Name. Begitu. Maka di Arab disebut Allah, karena padanan kata di Indonesia itu belum ada, dan sampai sekarang tidak ada, maka Allah itu tetap digunakan untuk sebutan gelar ilahi. Jadi urusan Anda kalau bilang itu nama, urusan Anda. Kita sudah lain lagi. Itu sudah kalau dibilang mau mengkomplain dengan cara apa. Sedangkan untuk merujuk ke sejarahnya, di gereja-gereja itu Allah sudah ada. Dan merujuk kepada Anda bilang sekarang kita menyamakan Yesus dengan Allah dan menggabungkan. Itu sudah dari dulu juga, itu ajaran-ajaran dari Kristen itu sudah begitu. Bukan sekarang kita menyamakan Yesus atau mensanding-sandingkan Yesus dengan Allah. Ajaran kita sudah menyatakan itu dari dulu, dari sebelum Muhammad lahir itu sudah. Itu, Bang. Kalau Anda satu rombongan dengan mereka, ya udah. Yang jelas, komplain sepihak itu keliru. Jelas keliru. Punyanya kita kok kamu komplain punyanya kamu. Gimana? Jadi bahasa kata Allah itu dari Indonesia atau Arab? Padanan kata diambil Bukan padanan. dari Kalau Arab padanan ke kan- Indonesia. iya. Itu ceritanya. Itu bukan Indonesia ini. Bahasa Indonesia ini bukan asal murni kata- bahasa Indonesia, Bang. Iya. Itu diambil dari berbagai macam bahasa. Iya. Indonesia Termasuk dari Arab surga. yang Saya tanya, Indonesiakan. surga itu adakah di Arab? Kalau Tidak ada dulu. oke lah. Tapi kalau surga Kata dengan Allah pahala dari itu saya mana? tanya Dari dulu. bahasa apa? Ada tidak? Dari bahasa apa, Bang? Jangan lu ke surga. Kata Allah itu dari bahasa apa? Kalau Allah itu asal dari bahasa Arab, diambil ke bahasa Indonesia. Nah, kalau dari bahasa Arab, kamu yang bukan pemilik kata itu, mengapa kamu katakan itu gelar? Oke, pertanyaan saya, di Arab itu jelas-jelas itu ada di gereja-gereja dan sinagoge dan makanya itu- biara-biara Nasrani. Iya, makanya itu kamu tadi saya bilang tidak paham, saya sudah jelaskan. Sebelum Nabi Muhammad, umat-umat yang mengenal ajaran sebelumnya, mereka mengenal nama ini juga. Iya. Allah. Tetapi di dalam Islam ini, nama ini dilarang disekutukan. Iya, Jangan ada ilah selain Tuhan. paham, Jangan sangat Allah. sangat paham. Jangan disekutukan. Kalau mau dikomplain kalau- itu milik Islam, sedangkan surga, pahala, adakah itu dalam kamus Islam atau Arab? Coba cari itu. Itu kan punya Hindu Buddha, Bang. Tentang surga dan pahala. Kalau mereka protes, mereka bilang itu mereka punya dong. Jangan gunakan.
Surga itu Lah kan ini Allah kok kamu Iya. komplain, ini bagaimana ini? surga itu adalah terjemahan yang kita gunakan menerjemahkan bahasa Nah, Arab. sudah pakai bahasa Contoh. Arab aja, jangan pakai kata surga. Iya. Yang Iya, jelas itu Allah itu diterjemahkan terjemahan agar juga, Bang. Bukulah ini kamu Yang kalau memaksakan dibilang sesuatu dari yang- Elohim itu, yang kalau Iya, dibilang dari kamu Elohim itu, memaksakan sesuatu yang bukan dari asalmu. Jadi itu contoh asal. kata din, ya kata din itu tidak ada Kecuali kalimat nama, yang kecuali nama kata itu din. memang harus tidak boleh diganggu dengan arti betul. ke bahasa-bahasa. Tidak bisa memang. Dan itu memang itu kamu punya. Makanya Kalau nama ya udah nggak boleh bahasa- diterjemahkan apa-apa. Tapi kalau dia gelar atau jabatan bukan nama, bisa diterjemahkan, Bang. Disesuaikan dengan Oh. padanan kata yang digunakan oleh negara setempat atau daerah setempat, seperti ada yang disebut dengan pemilik debata. bahasa ini masih aktif menggunakan kata ini, mengatakan tidak bisa terjemahkan, kamu katakan boleh. Apakah bahasa Arab ini Maksudnya? sudah punah? Bahasa Arab ini kan digunakan jutaan umat muslim bahkan di Timur Tengah. Iya, betul. Kok kamu memaksakan boleh terjemahkan, sedangkan pemilik aslinya itu- mengatakan tidak boleh. Itu nama. Kalau nama memang tidak boleh terjemahkan. Tapi kalau kita gelar, itu bisa diterjemahkan, Bang, Ya, ke bahasa makanya. yang disesuaikan dengan bahasa setempat. Nama Tuhan kami jangan kamu jadikan gelar, menjadikan gelar di Tuhanmu. Sekarang pertanyaannya, Jangan. bahasa Indonesia untuk Allah itu padanannya sama dengan apa? Kalau ada Elohim di situ, saya orang pertama yang akan bilang ganti dengan Elohim. Kalau tidak ada di KBBI sudah menyatakan memang Allah itu nama dan ada penjelasan di bawahnya itu digunakan untuk agama lain yang menggunakan itu, jelas komplain sepihak dengan cara apa? Coba buka di KBBI itu ada penjelasan lagi di bawah itu. Iya, KBBI itu hanya berusaha menjelaskan apa yang menjadi asal katanya, tetapi bukan berarti bisa diterjemahkan kembali kepada bahasa asli. Anda orang Arab Ya, atau orang Indonesia? Kalau Anda orang Arab silakan komplain, tapi kalau di Arab mereka komplain juga keliru karena biara dan gereja-gereja itu tertulis Allah. Anda komplain dengan cara apa? Sedangkan itu juga milik dari Kristen. Makanya tadi saya jelaskan ya, Kristen yang di mana situ. dulu. Jadi kalau mau komplain itu milik Anda bahasa Arab, sebelum Anda Nabi keliru. Muhammad, umat yang setia kepada Nabi Musa dan Tuhannya, mereka itu menyebut nama Allah di dalam bahasa linguistik Bani Israel. Mana Israel menggunakan kata Allah? Bapa Elohim. Elohim. Yahweh. Eloha, Alaha, Eloha, Iya, nggak Alaha. ada. Allah, Iya, Allah, dalam begitu, linguistik nggak orang ada. Israel, mereka itu soal linguistik saja. Makanya kamu buka YouTube deh, lihat penjelasan nabi-nabi Yahudi apa itu Alaha, Jadi Kristen Eloha. Arab juga menggunakan kata Allah gimana? Arab saja enggak Iya. komplain. Sudah saya jawab Betul. tadi kan? Sudah saya Kristen jawab tadi. Kristen Kristen- Arab itu. Kristen Arab loh. Kristen Arab, Jadi karena Kristen Arab mereka sudah mengenal menggunakan nama kata Allah ya sudah. ini. Iya, Cuma lafal kita berbeda. benar. Iya, Kristen Arab ini Silakan. mereka memang mengenal Tuhan yang sama, mengutus Nabi Muhammad dan mengutus Nabi Isa. Tetapi mereka Keliru, menyebutkan Bang. Isa Kristen dengan Arab Allah. itu bukan Kristen aduh. Arab mengenal Muhammad di mana? Ya Astaga. ampun, Kristen Arab dengan Kristen Indonesia itu sama walaupun denomnya berbeda, tapi mereka mengaku Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kalau di sana mereka sebutnya Yesus, bukan Al-Masih, bukan Isa. Mereka sebutnya Yesus, bukan Isa. Berbeda, Bang. Dengarkan baik-baik dulu apa saya bilang. Jangan Anda cepat-cepat. keliru ini, sudah keliru nih. Iya, makanya dengarkan Kristen baik-baik yang Arab saya itu omongkan. tidak mengakui Isa, Bang. Dan mereka Tidak menggunakan ada nama Allah. Muhammad Bahkan sampai bismillah pun mereka pakai. Kata sholat, syahadat pun dipakai Islam Arab. Kristen Arab. Mereka menggunakan istilah syahadat loh untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kamu Makanya mengkomplain bahasa-bahasa Anda itu lucu. Bukan orang Arab juga, orang Indonesia juga kok. Kenapa mengkomplain dengan Allah itu milik kamu? Aneh. Makanya pelan-pelan. Oke, saya serahkan kepada teman-teman. Yang jelas Pelan-pelan, di bawah sudah menyimak. Di bawah sudah Pelan-pelan. menyimak ini. Oke, teman-teman Dengarkan lanjut. baik-baik ya, yang Saya mau katakan. mic.
dengarkan baik-baik. Kristen Arab itu, mengapa mereka menggunakan Allah? Tuhan yang mereka sebut Allah ini tidak ada perbedaan dengan ucapan Islam menyebut Allah. Tuhan yang sama itu bagi mereka yang mengutus Yesus yang mereka sebut itu, yang kami imani sebagai Isa. Dan Tuhan yang sama ini adalah yang mengutus Nabi Muhammad, tetapi mereka tidak beriman. Mereka tahu nama itu adalah satu Tuhan langit dan bumi. Itu benar, tetapi mereka menyekutukan dengan Tuhan. Nah, kalian ini, Kristen Indonesia ini, kan bahasa yang kalian gunakan bahasa asli itu dari Yunani, Theos. Nah, kalau Ya Theos ini kan ampun, Kristen Arab dengan Kristen Indonesia berbeda ya pemahaman ya. Ampun, emangnya mereka itu tidak percaya Yesus? Tuh, kamu tidak dengar saya bilang, mereka tuh percaya, tetapi dalam keyakinan mereka Tuhan yang sama itu tidak ada perbedaan dengan Islam, nama yang sama, Tuhan Allah mengutus Yesus. Kristen Arab mengatakan SWT. Anda tahu apa tentang Kristen ini? Aduh, Anda sudah lompat pagar ini. Lompat pagar. Di sini pemahaman kalian yang sebenarnya perlu saya luruskan. Tadi mengatakan coba Ibu Sofi, bahwa di Amerika itu Kristen itu berbeda. Kristen Amerika dengan Kristen Indonesia berbeda ya Ibu Sofi? Kalau berbeda ya udah, mungkin Arab juga berbeda dengan Kristen Indonesia. Aneh kamu. Masa Anda mengkomplain bahwa Kristennya Arab itu berbeda dengan Kristennya Indonesia? Mengaku ini, jangan sampai dia mengaku Muhammad ini, Kristen Arab ini mengaku Muhammad ini sebagai nabinya. Jangan-jangan kamu mengkomplain itu. Mengakui Nabi Muhammad. Saya katakan dengar baik-baik. Kamu ini telinga pakai nggak? Mereka itu tidak mengakui Nabi Muhammad, tetapi Tuhan yang mereka sebut itu itulah Tuhan para nabi, termasuk juga Tuhan Nabi Muhammad. Mereka menggunakan nama Allah. Ini gara-gara informasi dari Romo Aldo ini. Dapat informasi dari Romo Aldo ini. Saya nggak kenal Romo Aldo. Saya ikuti dia memang mengkomplain nama Allah itu digunakan oleh orang Indonesia. Saya nggak kenal Romo Aldo loh. Ya, saya sesuai dengan apa yang saya ketahui. Nama SWT, Bang Ikhwan. Gimana sih Nona, Yahudi itu mengenal nama Tuhan yang Maha Suci, Subhana wa Ta'ala Maha Tinggi. Ya ampun, dia lari ke Yahudi. Subhanahu wa Kamu Ta'ala. komplain tentang Kristen, kamu lari ke Yahudi lagi. Ini sebenarnya kamu ini agama apa sebenarnya? Kan yang sebut Yahudi siapa kan? Si Nona. Kok saya disalahkan? Iya, maksudnya yang menyebut Yahudi itu si Nona. Nah, makanya kamu menyebut SWT, saya jelaskan. Allah SWT itu aja Subhanahu, Maha Suci, sebenarnya Maha Kudus. ngomong Yahudi itu kamu duluan tadi, baru Nona dia menyambut. Ya. Jadi umat kamu Islam yang bilang itu duluan itu menyebut nama Tuhan itu dengan kudus. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maha Kudus, Maha Suci, Maha Tinggi. Nah, kami mempraktekkan kata kitabmu, sebutlah nama Tuhanmu dengan kudus. Kami menyebutnya Allah Maha Suci, Maha Tinggi. Kau singkat SWT, kamu nggak tahu itu artinya apa. Buka PL-mu itu dari Yahudi. Aduh, coba kalau kita mau runut lebih jauh lagi ya, kalau kita mau runut lebih jauh, adakah tertulis ala SWT ya, disingkat aja dulu. Ala SWT itu adakah di Quranmu? Kalau kita merujuk lebih jauh lagi, kita telusuri terus ini Bang. Cuma kita kembali saja, komplain sepihak dari Anda, itu keliru Bang. Bahwa itu milik kamu, keliru Bang. Sedangkan di Arab sana mereka juga menyebut Allah. Tadi, supaya kamu paham dari awal. Iya, pertanyaannya kenapa kamu bahkan mengkomplain, bahkan melarang kita menggunakan itu. Sedangkan di gereja-gereja di zaman dulu sebelum Nabimu muncul saja sudah ada itu, kenapa Anda mengkomplain itu milik kamu? Kecuali kalau umat Quraisy masih hidup sampai sekarang, kamu itu mungkin lah. Nah, itu kamu sudah masuk ke ajaran. Kamu kalau begitu kamu sudah masuk ke ajaran dan sudah lompat pagar tentang pemahaman. Ya, kamu menyekutukan doktrin bahwa Yesus itu adalah Allah. Itu kamu sekutukan. Kalau begitu kita bisa masuk juga tentang tauhidmu. Anda sudah masuk ke pengajaran, Bang. Itu sudah keliru. Kompetensi Anda tidak sampai ke situ karena pemahaman Anda berbeda dengan pemahaman kita, karena kita mengimani hal yang sesuatu yang berbeda dengan pemahaman Anda. Anda kalau sudah masuk di pengajaran, itu sudah lain cerita, Bang.
Ini bukan Sudah pemahaman lain saya. cerita. Allah mengatakan dalam Al-Quran. Iya, Allah silakan. mengatakan Kalau dalam masuk ke Al-Quran. kita, kalau masuk ke kita sudah lain cerita, Bang. Karena pemahaman tentang pengajaran, tentang Al-Quran ini, keimanan itu lain lagi, Bang. Sudah lain. Ini kita bicara tentang bahasa, penggunaan bahasa yang dikomplain oleh kamu. Kita larinya ke situ saja. Kalau masuk ke situ penggunaan kita bahasa terlalu kan jauh tadi itu. sudah Sudah terlalu jauh jelaskan itu. asal kata ini dari mana? Kan dari Arab. Nama Tuhan ini. Nah, nama Tuhan ini tidak bisa dijadikan gelar. Yang masa jadi gelar itu kamu. Kembalikanlah kepada pemilik. Sebenarnya yang komplain ini orang awal Arab kata loh, bukan ini. orang Indonesia. Yang komplain ini sebenarnya orang Arab loh, bukan orang Indonesia sebenarnya. So pertanyaannya, kalau itu komplain milik kamu, sedangkan Allah itu orang apa sebenarnya? Saya tanya. Allah ini orang apa sebenarnya? Kok orang? Iya, saya tanya. Iya, kamu jawab aja. Orang enggak pertanyaan Iya, salah. iya, Masa asal mana? Kalau Allah bukan orang mana lagi? Saya bilang asal mana coba Allah ini? ya salah pertanyaanmu, nggak bisa saya jawab. Ya, asal Itu kan daerah nama mana, asal Tuhan. negara mana ini Allah ini? Nggak bisa saya jawab. Ya itu. kalau memang Allah itu bukan asal negaranya atau asal daerahnya dari Arab, dia pemilik alam semesta, kenapa kamu komplain itu bahasa Arab? Ya, untuk saya sudah Kalau memang cukup ya. Alamu kelahiran Arab, kamu komplain aja paham, itu. Kalau alamu kelahiran saya Arab, komplain sudah aja. menjelaskan untuk itu ya. Nggak harus saya memperdebatkan, membuang-buang waktu terkait Allahnya soal itu, saja karena bukan orang Arab, mengaku komplain itu milik Islam, Arab. nama Ini Tuhan bagaimana itu ini? sudah jelas ya, tidak seperti umat Anda yang berbeda-beda tentang Yang konsep perlu Tuhan. dipertanyakan itu Bang Ikwan, kenapa ada di kitabmu tentang Taurat menyembah Allah Bani Israel, yaitu Allah Elohim, Bapak Elohim, Bapak YHWH itu, kok larinya ke Onglo SWT yang dari Arab, dari Mekah? Itu yang harus jadi pertanyaan. Bukan kamu kritik kata Allah. Nah, dalam iman Islam, nabi-nabi itu diutus satu Tuhan yang sama. Allah mengutus Nabi Musa. Tapi Musa dengan tidak pernah ke pengajarannya Arab. Musa tidak pernah ke Arab. Bukan persoalan tidak pernah ke Arab. Ini Tuhan langit dan bumi mengutus dia kepada Bani Israel. Tapi kalau Rasul Paulus yang kamu bilang itu tulus, sabar dulu. Nah, tapi kalau Rasul Paulus, dia menginjil itu terakhir ke Arab. Kalau Musa Abraham tidak pernah ke Arab, tidak pernah mengenal Mekah. Paham? Sebenarnya yang komplain Nabi ini siapa ya? Jadi bukan yang komplain Nabi milik Nabi Musa, Abraham itu komplain itu sebenarnya milik siapa? Israel atau Arab ya? Nah, itu dia yang Dan pertanyaan saya, apakah Ibrahim itu percaya kepada Tuhan negeri Mekah atau Tuhannya Bani Israel? Kalau memang Tuhannya Bani Israel, kenapa kamu Arabnya komplain-komplain bahwa miliknya kamu? Nah, inilah itu miliknya Bani Israel loh. Iya. Yang sekarang Tuhan, mereka sudah mempunyai negara sendiri. Nabi-nabi kepada Bani Israel itu Tuhan yang sama mengutus Nabi Muhammad. Kok kamu bingung aja tentang itu? Tuhan yang sama? Iya. Saya tanya dulu, apakah Abraham menyembah Allah Bani Israel atau menyembah Tuhan negeri Mekah? Itu dalilnya menyebutkan loh bahwa Tuhan negeri Mekah loh. Iya, disebut Tuhan negeri Mekah karena Baitullah, Betel, Bait Suci berada di sana. Sejak kapan? Nah, sejak kapan? Sejak kapan? Ayat itu turun ketika orang-orang musyrik Mekah ini mengajak Nabi Muhammad untuk menyekutukan dengan berhala-berhala. Oh, pada saat Muhammad, kirain pada saat waktu Abraham itu. Ya ampun. Iya. Ya Abraham Tuhan yang sama mengutusnya kepada Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Sekarang kalau begitu pertanyaannya, Muhammadmu menyembah Tuhan Allah Bani Israel atau Tuhan negeri Mekah? Iya. Kalau memang Muhammadmu menyembah Allah Bani Israel, okelah, setuju. Tapi selama ini apakah ada pengakuan tentang dari dalilmu mengaku bahwa Muhammad itu menyembah Allah Bani Israel?
Iya, kamu kok nggak menyimak apa yang saya katakan ya? Bahwa Tuhan yang mengutus nabi-nabi kepada Bani Israel adalah Bukan Tuhan Bani yang Arab. sama. Bukan Bani Arab ya. Ya terkait ayat terkait ayat tadi Tuhan negeri Mekah ini, ya karena kota Mekah itu punya kekhususan yang kemudian dinodai oleh orang musyrik Mekah. Kekhususannya ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah membersihkan rumahku ini, bait suciku ini dari Di mana berhala-berhala itu. tertulis dalil di Quranmu Nggak itu? pernah Musa ke Arab. Di mana? Di mana tertulis bahwa Di dia apa ada yang pergi ke kamu Mekah tanya? dan membuat baitullah di Mekah? Ada, coba tulis, coba cari. Iya, Coba saya di tidak mana bisa itu? Ya kalau di Qurannya open mereka pasti Bang. ada lah. Ada. Tetapi Di kalau Quran mereka, coba tunjukkan di Quran. Di Quran aja, betul. Saya mau tanya di Quran mereka kalau ada, ya udah. Tapi kalau tidak ada, Anda jangan mengada-adakan sebab banyak di bawah yang lagi nyimak ini. Kalau mereka pasti mereka juga akan cari itu. Adakah memang Abraham membangun baitullah itu di Mekah? Iya, makanya Abang kan bertanya. Nah, kalau Abang Sedangkan bertanya, yang dia, saya jelaskan sedangkan yang dia jangan dia ngotot, korbankan Bang. anaknya, sedangkan yang dia korbankan anaknya saja tidak disebut namanya. Apakah Ismail atau Ishak? Kalau di Alkitab kita jelas tertulis Bang, Ishak yang dikorbankan. saya belum jawab satu, kamu sudah menyebar ke Ishak. Ya. Nah. Jadi sudahlah. Anda sudah menyebut tentang itu. Baik teman-teman, sekian diskusinya. Silahkan teman-teman menyimpulkan sendiri. Dan untuk teman-teman yang ingin berkomentar, ingin memberikan tanggapan, silahkan berkomentar dengan baik, dengan sopan, dan dilarang untuk menghujat satu sama yang lain. Apa yang sudah kita dapatkan dari diskusi ini, biar itu jadi pelajaran untuk kita masing-masing. Sekian yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.